Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali Ibu dan Bapak di YouTube channel Rumah Siput Indonesia. Saya Eka Kurnia Hikmat. Saya adalah Ketua Yayasan Rumah Siput Indonesia, juga seorang Certified Auditory Verbal Therapist. Tidak sedikit orang tua maupun rekan-rekan profesional yang bertanya pada saya posisi antara terapi wicara dan auditory verbal therapy. Sehingga saya merasa ada baiknya juga untuk membahas topik tersebut di sini. Saya menganalogikan posisi auditory verbal therapy dengan terapis wicara itu sama seperti posisi sensori integrasi dengan terapis okupasi. Jadi, pendekatan auditory verbal therapy adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh terapis wicara dalam menangani klien-kliennya. Seperti halnya pendekatan sensori integrasi adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh terapis okupasi dalam menangani klien-kliennya. Pendekatan atau metode auditory verbal therapy biasanya digunakan oleh speech language pathologist atau terapis wicara, audiologist, dan deaf educator atau guru anak tunarungu seperti saya. Jika Ibu dan Bapak memiliki latar belakang pendidikan S1 atau S2 terapi wicara, audiologi, atau pendidikan tunarungu, dan memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya, Ibu dan Bapak dapat disertifikasi oleh EGBL Academy sebagai seorang Certified Auditory Verbal Therapist. Mentor-mentor yang pernah atau sedang mengajar di Yayasan Rumah Siput Indonesia banyak sekali yang berlatar belakang speech language pathologist atau terapis wicara. Ibu dan Bapak bisa melihat di sini nama-nama mentor kami yang berwarna merah. Mereka berlatar belakang speech language pathologist atau terapis wicara. Lalu klien-klien mana saja yang dapat ditangani menggunakan pendekatan auditory verbal therapy? Mereka adalah klien anak maupun dewasa tunarungu yang telah menggunakan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan, baik itu alat bantu dengar maupun implan rumah siput, dan telah dapat mengakses area ucapan. Mereka yang tunarungu dan telah menggunakan teknologi pendengaran dapat diajari mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan jika mereka telah dapat mengakses area ucapan. Bagaimana kita tahu seseorang telah dapat mengakses area ucapan? Kita dapat mengetahuinya dengan membandingkan audiogram orang tersebut dengan audiogram berikut ini. Ini adalah yang dimaksud dengan audiogram. Kita bisa melihat di sini, dari kiri ke kanan adalah frekuensi bunyi, dari frekuensi rendah hingga frekuensi tinggi. Dan dari atas ke bawah adalah intensitas bunyi, dari bunyi yang pelan hingga bunyi yang keras sekali. Suara ucapan manusia itu sangat khas, berbeda dengan bunyi-bunyi lainnya yang ada di dunia. Suara ucapan manusia ada di area frekuensi dan intensitas ini, yang berada di area berwarna kuning, yang biasa kita sebut dengan speech banana atau pisang ucapan. Ini adalah contoh audiogram seorang anak tunarungu sebelum menggunakan teknologi pendengaran. Tingkat pendengaran anak ini kurang lebih berada di 115 desibel. Jika kita bandingkan dengan area ucapan yang kuning ini, anak tersebut belum mengakses area ucapan manusia, sehingga belum bisa kita ajari mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan. Lalu anak ini dipakaikan teknologi pendengaran yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga audiogramnya menjadi seperti ini. Kalau audiogram ini kita bandingkan dengan area ucapan
yang kuning tadi, maka anak ini sekarang telah dapat mengakses area ucapan. Namun, dengan melihat audiogram seseorang, kita belum dapat menyimpulkan bahwa ia telah benar-benar dapat mengakses suara ucapan manusia. Kita masih perlu membuktikannya dengan pengetesan bunyi ling. Bunyi ling adalah 6 bunyi ucapan yang ditemukan oleh Daniel Ling. Keenam bunyi tersebut mewakili semua frekuensi ucapan manusia dari frekuensi rendah hingga frekuensi tinggi. Bunyi-bunyi tersebut adalah bunyi u, a, i, sh, dan s. Jika seseorang telah dapat mendeteksi atau mendengar keenam bunyi tersebut dengan masing-masing telinganya, dan juga telah dapat membedakan keenam bunyi tersebut, maka ia telah benar-benar memiliki potensi untuk bisa kita ajari mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan. Berikut adalah contoh bagaimana tes bunyi ling dilakukan. Cek alat dulu ya, Bu? Boleh. Belum siap, Bu. Oke. Bu, siap, Bu. A, U, I. Pinter. Sebelah lagi sayang. A, I, U. Luar biasa. Extraordinary. Cara mengetes bunyi ling tentu berbeda-beda disesuaikan dengan usia biologis dan usia pendengaran seseorang. Cara mengetes bunyi ling yang berbeda-beda dapat Ibu Bapak lihat di video-video yang ada di YouTube channel Rumah Siput Indonesia. Klien anak maupun dewasa tunarungu yang telah menggunakan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan dan telah dapat mengakses suara ucapan manusia, dapat kita ajari mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan menggunakan pendekatan auditori verbal terapi. Demikian penjelasan saya tentang posisi antara terapi wicara dan auditori verbal terapi. Semoga bermanfaat.